sebuah berita yang terupdate, yang terpercaya, yang telah kami rangkum dalam kronika ini. Dan tentunya kami di sini akan membawakan berita mengenai tema maraknya pergaulan bebas di lingkungan remaja, yang tentunya akan membuat masa depan para remaja sekarang ini terancam. Untuk lebih jelasnya, langsung saja kita tayangkan Berita tersebut. Pada saat ini dampak pergaulan bebas sudah pada tingkat yang sangat memprihatinkan. Video berikut adalah dampak dari pergaulan bebas. Salah satunya menunjukkan aksi tawuran remaja. Hal ini tidak bisa dianggap sepele. Segala bentuk kejahatan bisa bermula dari sini. Iya, minum minuman keras, miras bukan hanya menyebabkan kerusakan akal saja, namun juga menyebabkan kerusakan moral. Namun, mirisnya, remaja Indonesia banyak yang mengonsumsinya. Selain itu, dampak pergaulan bebas yang lain adalah balap liar. Hal ini juga tidak kalah berbahaya. Tidak jarang kegiatan ini memakan korban. Bukan hanya bagi pembalap liar saja, namun juga sering meresahkan warga. Dampak lain dari pergaulan bebas adalah rusaknya moral dan etika melalui narkoba. Benda haram ini memang sering dikonsumsi oleh remaja. Namun semua dampak negatif itu tidak akan terjadi jika kita selalu menguatkan iman, bergaul dengan orang-orang soleh, dan mengaji pada Pak Kiai. Iya, tayangan tadi sangat menggambarkan bagaimana maraknya pergaulan bebas di lingkungan remaja itu sendiri. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan saya, Elvira Medianti, yang sudah berada di kampus IAIN Pekalongan. Langsung saja untuk rekan kami, Elvira, untuk menyampaikan informasi yang telah Anda dapat. Baik, terima kasih kembali lagi dengan saya Elvira Saraydanti di sini. Terima kasih untuk Saudara Robi dan Saudari Ilma yang telah melaporkan langsung dari studio. Nah, pemirsa sudah tahu kan bagaimana sih maraknya pergaulan bebas yang ada di negara Indonesia ini? Tadi kan sudah ditayangkan langsung dari studio ya. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, bagaimana jika kita tanya-tanya langsung sama mahasiswa yang ada di sekitar sini? Bagaimana kalau kita langsung dari? Ini sih Mbak. Maaf nih, mengganggu sebentar, boleh nggak? Boleh kan ya? Boleh nggak? Kok mikir-mikir gitu sih? Iya boleh. Udah sebenarnya malah ngapain sih? Lagi nih iseng-iseng aja baca Beneran buku. kita nggak ganggu? Enggak. Ya udah, sebelumnya saya ini mau tanya, Mbak kan sebagai mahasiswa ya, menurut Mbak itu pandangan pergaulan bebas yang ada di Indonesia sekarang itu gimana sih? Pergaulan bebas itu kan sesuatu yang dilakukan tanpa batas ya. Ya anak muda zaman sekarang memang gitu sih. Itu ya? Kayak kids zaman now itu lah Mbak. Oh, istilah sekarang gitu ya Mbak ya? Yang lagi ngehits itu katanya. Kalau menurut Mbak itu gimana? Pergaulan bebas kan pergaulan yang dilakukan kan menurut saya nih pergaulan yang dilakukan oleh anak muda. Kan anak muda itu kan memiliki rasa pengetahuan lebih tinggi, jadi mereka itu tidak memikirkan dampak negatif atau positif dari pergaulan itu. Oh, seperti itu ya Mbak ya? Kalau Mbak pasti nggak termasuk yang kayak gitu kan ya? Enggak lah, ya Allah jangan sampai ya Allah. Mahasiswa yang baik ya? Amin. Kalau menurut Mbak ini dampaknya itu gimana? Menurut saya dampaknya itu satu, kehamilan yang tidak diinginkan, dua, kriminalitas tinggi, sama putus sekolah. Yaudah, makasih ya Mbak sebelumnya ya. Maaf nih kami ganggu deh jadinya ya. Iya nggak apa-apa. Udah Mbak, terima kasih. Selamat belajar lagi ya. Iya makasih. Nah, pemirsa sudah tahu kan bagaimana pandangan mereka tentang pergaulan bebas yang ada di negara kita. Untuk lebih jelasnya lagi, nanti kita bisa tanya sama ahli hukum dan ahli agamanya bagaimana hukumnya menurut Islam itu bagaimana, juga menurut ahli hukumnya itu bagaimana. Sekian, terima kasih. Yuk, kita dapur lagi yuk. Kita cari teman-teman yang lain bagaimana pendapat mereka tentang pergaulan bebas yang ada di Indonesia. Yuk. Sebentar, nggak apa-apa nih. Ganggunya dalam hal apa nih? Ya, kita mau tanya soalnya gimana kalau misal kita ganggu kan sayangnya nggak enak. Kalau nggak enak gimana? Aduh, sebenarnya boleh nggak nih saya tanya? Ya, boleh. Udah, maaf
pergaulan bebas ya? Iya. Ya udah, mungkin udah tingkat tinggi ya Mbak. Wah, pas sekali ya berarti Iya. ya. Terus menurut Mbak bagaimana sih dampaknya? Dampaknya ya, apa ya? Mungkin nggak baik ya kalau kayak gitu. Ya, kalau Menjadikan generasi yang kurang apa ya, berkualitas ya. pastinya ya Mbak ya. Tapi tentunya Mbak nggak kayak gitu kan ya Mbak ya? Enggak dong. Ya udah sebagai mahasiswa yang baik ya Mbak. Oh yaudah baik, terima kasih. Maaf nih udah ganggu waktu belajarnya ya. Iya. Tentunya terima kasih banyak. Iya, sama. Baik, terima kasih untuk rekan kami Elvira yang telah mewawancarai dari mahasiswa YIN Pekalongan, dan selamat bekerja kembali. Dan untuk mengetahui tanggapan yang lebih lanjut mengenai apa itu pergaulan bebas, mari kita lihat dari pandangan mahasiswa lain yang akan disiarkan langsung oleh rekan kami, yaitu Saudara Alvin Huda yang sudah berada di lingkungan kampus 2 IAIN Pekalongan. Ya, untuk saudara Alvin Huda, silakan menyampaikan informasi yang ada. Alright guys, bersama lagi Muhammad Alvin Huda. Saya di sini akan melanjutkan reporter rekan saya Elvira tentang pembahasan pergaulan bebas. Mumpung saya masih di IAIN Pekalongan, mari kita membahas tentang pergaulan bebas di lingkup masa muda kita. Mari, yuk. Menurut Anda bagaimana tentang pergaulan bebas dalam konsep Islam? Kalau pergaulan itu menurut Islam ya boleh-boleh aja, asalkan dibatasi. Oh ya. Penyebab apa yang sekarang terjadi di masa muda sekarang? Kan banyak di sini tuh. Penyebabnya itu apa? Banyak itu pergaulan bebas. Ya, seperti yang di Instagram kan banyak kids zaman now, kids zaman now, kids zaman now. Ya, itu memang budaya. Sebenarnya budaya dari luar yang masuk. Oh iya ya. Jadi ya Indonesia karena orangnya polos-polos. Jadi ya gampang terpengaruh. Nah, solusi untuk mencegah pergaulan bebas di Indonesia itu bagaimana? Nah, solusinya itu kita itu harus membatasi pergaulan kita. Jangan semua orang digauli, anak-anak pang kita gauli nanti kita katut. Hanya repot kan. Ya sama juga lagi kita harus komentari kita Dengan iman. ya dengan iman. Makasih Mas. Ya. Begitu ya. Itu sedikit wawancara dari saya. Sekian dan sampai jumpa. Ya, terima kasih untuk Saudara Alvin Huda atas informasinya dan selamat bekerja kembali. Ya, memang yang namanya berbeda-beda itu akan selalu ada. Tapi di balik semua itu pasti ada tujuan yang sama baiknya. Nah, terus bagaimana dari pandangan agama dan pandangan hukum? Lebih jelasnya lagi, mari kita tanyakan langsung dari pakar agama yaitu Kiai Agung Setiabudi dan dari pakar hukum yaitu Bapak Kompol Kalongan Utara. Langsung saja, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbicara masalah pergaulan remaja yang dilakukan oleh anak-anak remaja di zaman abad 21 ini, di mana rata-rata mayoritas pergaulan yang dilakukan oleh remaja pada abad 21 ini melenceng dari syariat Islam. Kebanyakan melenceng dari syariat Islam, sehingga ini bertentangan dengan apa yang difirmankan Allah dalam Quran surah At-Tahrim ayat 6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Jelas ini sebuah nasihat, jelas ini sebuah perintah bagi manusia agar dimanapun berada untuk menjaga dirinya, termasuk dalam hal bergaul, berkehidupan ataupun bersosial terhadap masyarakat ataupun manusia di setempatnya. Ketika berlainan dengan firman Allah, maka jelas itu dilarang.
Maka bagaimana bergaul yang kita dilarang Allah itu bergaul yang sesuai dengan ajaran Islam, yaitu melakukan segala sesuatu yang tidak melenceng dari ajaran Islam. Maka jangan sampai, apalagi yang namanya pemuda ini mempunyai peran vital bagi kehidupan bangsa kita ini. Bahkan ada seorang ulama dari Mesir mengatakan, inna fi yadi syubani amrul wa fi adam ya hayataha. Sesungguhnya yang namanya anak muda ini adalah harapan bangsa. Baik buruknya bangsa ini tergantung bagaimana kehidupan dari pemuda ini. Jika dalam bergaul saja tidak baik, maka jelas tidak mungkin pemuda ini mampu mewarnai kehidupan bangsa ini. Lalu bagaimana agar kita mampu bergaul dengan baik dan mampu mewarnai bangsa kita ini dengan baik? Maka solusinya satu adalah kita kembalikan semuanya kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Karena Rasul jelas telah melakukan nasihat kepada para umatnya, yang mana hal itu berkaitan dengan kehidupan. Rasul mengatakan, intaraktu fikum amran mimma tamassakum bihi ma la tadillu abadan. Kita Allah Rasul dan Rasul. Aku tinggalkan dua perkara yang mana dua perkara ini kelak akan mampu menyelamatkanmu, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi kalau pemuda dan pemudi ingin berkehidupan yang baik dan mampu mewarnai bangsa dengan baik, maka kembalikan semuanya dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Bergaul sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Karena ketika kita kembalikan semuanya dengan Al-Quran dan As-Sunnah, maka kita akan selamat di dunia wal akhirah. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pergaulan bebas ini diawali daripada kenakalan remaja. Sebetulnya kenakalan remaja itu bukan titik utama sebetulnya. Orang tua pun bisa nakal. Nah, anak remaja ini hanya ikut orang tua kan, yang tua nakal kan, akhirnya imbasnya ke anak. Pergaulan bebas ini diawali dengan berkembang. Nah, gitu kan. Berarti kan diawali dengan orang tua. Nah, kenapa remaja ini bisa melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan norma hukum, norma agama, norma sosial? Itu faktor lingkungan. Faktor lingkungan itu ada lingkungannya itu, kalau orang kebanyakan lingkungan pengangguran dan di situ banyak narkoba, ya lambat laun kalau itu tidak diantisipasi dengan norma akan masuk di situ. Kemudian faktor keluarga terutama juga begitu. Karena keluarga ini yang sangat tahu betul anak mulai lahir, mulai kecil, mulai besar ini kan lindungan daripada orang tua. Nah, kalau orang tua sudah lepas, berkemur dengan ini, kita tidak antisipasi, ini akan muncul kenakalan remaja. Ini yang kita amati, bahwa kenakalan remaja berkemur diawali dengan ada faktor keluarga dan faktor lingkungan. Lingkungan dia pergaulan. Pergaulannya dengan orang-orang berkemur, ya sakitnya. Pergaulannya dengan anak pang, masuk anak pang. Pergaulannya dengan pesantren, pondok, iya ngaji kan gitu kan. Sesuai Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, tugas pokok kepolisian di pasal 13 bahwa menerangkan bahwa Polri yang pertama tugas pokoknya adalah sebagai pelindung, pelayan, melayani masyarakat. Yang ketiga adalah penegak hukum. Jadi di sini kalau Polri di bidang Polmas, perpolisian masyarakat, itu adalah mencegah jangan terjadi. Remaja adalah aset daripada bangsa. Nah, kalau aset ini sudah diracuni, nanti ke depannya kita ini kan begitu. Dan terima kasih untuk Bapak Kapolres Pekalongan Utara, Bapak Kiai Agustian, serta mahasiswa IAIN Pekalongan. Baik, untuk mengakhiri reportase pada sore hari ini, ada sebuah grafik tentang pergaulan bebas di Indonesia. Dan demikian Omega pada sore